Dua pertandingan di bulan Oktober secara resmi udah dilalui Indonesia. Walaupun hasilnya nggak sesuai harapan, tapi nggak apa-apa karena sejatinya asa itu sungguh masih ada. Yap, tentu saja laga melawan Bahrain dan China akan menjadi laga yang nggak akan pernah dilupakan, khususnya bagi Mayfield Girls. Yang bagaimanapun, itu adalah dua laga perdananya untuk timnas Indonesia. Dan berkaca dari apa yang udah ia lihat serta rasakan, Mayfield Girls sendiri kayaknya cukup merasa kaget dengan segala culture Asian value yang luar biasa lucu. Terutama tentu saja ketika ia melihat gimana cara bermain Bahrain, lalu segala kontroversi yang diciptakan AFC. Benar-benar membuat Mayfield Girls yang tumbuh besar di level sepak bola elit Belanda merasa wajar jika selama ini sepak bola Asia masih dianggap sebelah mata. Maka dari itu, ia berharap kalau timnas Indonesia bisa benar-benar berbenah. Karena baginya, kiblat sepak bola Asia sesungguhnya sejauh ini masih tertuju pada Jepang ataupun Korea yang kultur sepak bolanya udah mendekati level Eropa. Tak bisa dipungkiri kalau sampai sekarang ini Eropa masih menjadi kiblat bagi dunia sepak bola. Kualitas kompetisi dan segala luar dalam menjadikan tim-tim di Eropa selalu jadi tujuan bagi setiap pesepak bola di seluruh dunia. Jelas kalau kita bandingkan Eropa dan Asia, maka sudah pasti akan terasa jomplangnya. Lah, jangankan sama Eropa, wong sama Amerika Latin atau Afrika aja Asia masih kalah. Maka tak heran sepak bola Asia dianggap masih terbelakang. Dan itu fakta kok, karena nyaris di setiap gelaran Piala Dunia, tim-tim dari Asia terkesan sulit banget buat berprestasi. Mungkin hanya Jepang, Korea Selatan, atau Australia yang sedikit bisa memberikan perlawanan. Tapi ya, cuma sebatas itu. Korea Selatan boleh saja bangga karena pernah tembus semifinal pada Piala Dunia 2002. Tapi semua juga tahu kok kelolosan mereka diiringi banyak cerita skandal. Yap, faktor-faktor luar dalam itulah yang membuat citra sepak bola Asia dianggap kurang menarik. Dan itulah salah satu alasan juga mengapa sebelum ini timnas Indonesia juga beneran dianggap tim antah berantah. Barulah di era Pak Erick Thohir serta kepelatihan Shin Tae-yong, pelan-pelan reputasi Indonesia mulai naik di tengah keberadaan Asia yang masih dianggap sepele. Beragam upaya serta lobby-lobby pada akhirnya memunculkan Indonesia dengan vibes yang terasa Eropa banget. Yang mana itu sejalan dengan prestasi timnas yang ibarat kata kini selangkah lebih dekat menuju pintu Piala Dunia. Dan itulah kenapa pemain selevel Mayfield Girls pun akhirnya mau untuk memantapkan hatinya membela Indonesia. Padahal semua juga tahu kalau pemain yang satu ini kualitasnya seperti apa. Bahkan Robin van Persie pun beneran kaget saat tahu Mace akan main untuk Indonesia ketimbang Belanda. Ya, bagi Mayfield Girls, membela Indonesia tentu adalah sebuah pilihan yang gak akan dia sesali. Meskipun begitu, ia juga harus bicara apa adanya terutama soal kualitas sepak bola Asia yang beneran bikin dia kaget. Sebab dilihat dari sisi manapun kualitasnya emang sejomplang itu, dan ia pun juga gak habis pikir, kok bisa ada tim yang sepanjang 90 menit isinya banyak guling-gulingnya ketimbang main bolanya. Gak cuman itu, Mace diketahui setiba balik di Belanda langsung cerita soal gimana kocaknya AFC dalam mengelola kompetisi. Karena kocak aja, bisa-bisanya AFC menunjuk wasit yang sama-sama serumpun dari tanah Arab untuk memimpin laga Bahrain versus Indonesia. Dan yang bikin Mace nggak habis pikir, ternyata presiden AFC-nya orang Bahrain, sehingga wajar kalau banyak konspirasi soal itu. Intinya, Mace kayaknya beneran ngalamin culture shock dengan segala realita yang ada di Asia, sehingga mungkin ia memaklumi jika pantasan sepak bola Asia masih dipandang sebelah mata. Ya gimana lagi, isinya drama dan guling-guling mulu.
Yap, apapun itu, May sendiri meyakini jika Indonesia masih tetap punya peluang untuk lolos. Hanya saja, beberapa aspek benar-benar harus ditingkatkan. Dan ia yakin kualitas serta mentalitas pemain Garuda nggak akan goyah hanya karena kekalahan atas China kemarin. Nah, dari segala hal yang dirasakan oleh Miss Silgers, sejatinya juga pernah diutarakan oleh Kapten Timnas Korea Selatan, Song Heung-min, di mana pemain Tottenham tersebut mengatakan kalau mungkin secara persaingan Asia ini udah meningkat, tapi soal kualitas jelas masih banyak yang harus diperbaiki. Bagi sepak bola Asia, sungguh bagus bahwa kompetisi ini menjadi semakin ketat. Semua orang kini lebih tertarik pada kompetisi di sini yang merupakan pertanda yang sangat baik. Akan tetapi soal kualitas masih banyak yang harus diperbaiki. Terlalu banyak hal-hal aneh di luar lapangan. Ingat, sebelum mereka atau kami menjadi pemain, kita adalah manusia. Kita punya keluarga di kampung halaman dengan anak-anak, sehingga kita ingin memberi semuanya yang terbaik. Kami bekerja sangat keras di lapangan. Kami berusaha memberikan segalanya untuk para penggemar, untuk negara, jadi jangan rusak semua ini dengan kepentingan tertentu. Ucap Son dikutip dari Reuters. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan oleh Son, sejatinya sejalan dengan Mace. Seandainya kualitas sepak bola Asia bisa dibenahi, maka itu juga bisa berpengaruh kepada prestasi tim-tim Asia di level dunia. Selama ini kan tim-tim Asia yang ibaratnya udah rutin main di Piala Dunia, sebagian besar digendong oleh pemain yang merumput di Eropa. Jepang, Korea, Iran, dan Australia adalah contoh nyata dari semua itu. Dan kini Indonesia pun sedang mencoba untuk melakukan hal yang sama. Namun jangan lupakan juga, kalau pembinaan serta perbaikan kompetisi dalam negeri juga harus ditingkatkan, sehingga nantinya bisa balance. Lalu AFC, sebagai kepala dari tata kelola sepak bola Asia, ayolah, mau sampai kapan kalian gini terus? Gak malu apa kemarin jadi sorotan media-media internasional soal kontroversi laga Indonesia versus Bahrain? Kemudian sekali lagi kami tekankan, apa yang dirasakan oleh Miss Silgers atau mungkin pemain-pemain diaspora lain soal ketertinggalan sepak bola Asia? Ya, karena Asia sendiri tidak menghasilkan sosok yang benar-benar berpengaruh di dunia sepak bola. Bahkan soal pelatih aja nih, negara dan klub-klub di Asia masih banyak yang bergantung pada pelatih dari Eropa maupun Amerika Latin. Iya loh, beneran, sumpah. Asia tidak memiliki sosok pelatih yang mampu memberikan warna di dunia sepak bola. Seperti misalnya Marcelo Bielsa, pelatih asal Amerika Latin yang mampu mendobrak persepak bolaan di dunia. Atau Jesse Marsch, yang menjadi sosok penting dalam revolusi taktik sepak bola dari Amerika Serikat. Begitu pula dengan para pemainnya. Asia minim menghasilkan pemain yang berpengaruh di dunia sepak bola. Kebanyakan tenar karena menjadi legenda dari satu klub ternama, misalnya Park Ji-sung dan Hidetoshi Nakata, yang bisa dikatakan pesepak bola Asia paling sukses. Atau pemain yang tenar karena rekornya saja, seperti Ali Day, itu pun sudah dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo yang merupakan orang Eropa. Sedangkan di benua lain, misalnya Afrika nih, banyak lahir pemain yang berpengaruh di dunia sepak bola, terutama untuk mengangkat nama baik negara serta benuanya. Sebutlah Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Toure, Michael Essien, sampai teranyar ada di era Mohamed Salah dan Sadio Mane. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja ke depannya Indonesia benar-benar bisa menjadi tim yang menjadi acuan buat maju selain Jepang ataupun Korea Selatan. Dengan adanya pemain-pemain yang mentas di Eropa, harapannya itu bisa meningkatkan kualitas sepak bola secara umum. Dan khusus buat Miss Silgers, kaget dikit nggak apa-apa kok, nanti kamu juga akan terbiasa. Lalu maafin banget ya, 2 laga perdanamu berakhir dengan nggak baik-baik aja. Mana dikerjain AFC sama wasit pula. Ya udah, moga-moga nggak nyesel ya Miss milih Indonesia. Kami tahu kok kamu dan semua pemain tulus memilih Indonesia. Jadi meskipun berat, yakin kok kalian dan kita semua punya harapan yang sama, yaitu membawa nama Timnas Indonesia ke level Piala Dunia secara konsisten. Sulit itu pasti, namun seperti kata Rizky Ridho, big dreams never come easy. Ayo Garuda, mimpi itu masih ada.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.